Kita masuk ke diameter sama tembereng ya. Di teorema 12.4 di situ dikatakan bahwa pada suatu lingkaran diameter yang digambar tegak lurus terhadap temberengnya itu akan memotong tembereng dan busurnya menjadi 2 sama besar. Bisek ya, kalau bisek berarti menjadi 2 sama besar. Untuk ilustrasinya ada di bawahnya di situ. Diameter digambar tegak lurus dengan tembereng CD itu akan memotong temberengnya itu menjadi 2 sama besar yaitu CX dan XD. Selain itu dia juga memotong busurnya menjadi sama besar sehingga busur CB itu akan sama dengan busur BD. Untuk pembuktiannya silakan kalian baca sendiri, di sini sudah ada outline proofnya ya. Sekarang perhatikan gambar 12.14. Di sini ada 2 tembereng yang saling sejajar. Ini sejajar sama ini sejajar sama ini sejajar sama yang ini. 2 tembereng yang sejajar akan memotong busur itu menjadi 2 busur yang sama besar. Karena ada 2 tembereng yang sejajar sehingga ini itu akan sama dengan yang ini. Begitu juga gambar yang di tengah. Busur yang ini itu akan sama dengan busur yang ini. Kemudian yang ketiga ini akan sama dengan yang ini. Nah, ini adalah ilustrasi dari teorema 12.5 ya. Pada suatu lingkaran, tembereng yang paralel akan memotong busur sama besar. Di 12.10 tembereng CD itu sejajar dengan diameter AB yang ini ya. Nah, kemudian di situ diketahui ukuran dari CD yaitu 40. Ukuran dari busur CD ini maksudnya ya adalah 40. Carilah ukuran dari busur AC dan BD. Berdasarkan teorema barusan bahwa 2 tembereng yang sejajar akan 2 tembereng yang sejajar akan memotong busur menjadi 2 sama besar. Nah, jadi ini itu akan sama dengan ini. Makanya di sini ada X sama X. Sedangkan busur CD yang ini itu 40. Kalian tahu bahwa ini adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu ukurannya adalah 180. Makanya di sini ada X plus 40 plus X sama dengan 180. 2X plus 40 180 ketemu X-nya 70. Sehingga besar busur AC itu akan sama dengan besar busur BD yaitu 70. Selanjutnya di sini ada tangent sama secant ya. Tangent itu adalah garis singgung, kalau secant itu adalah garis potong. Di gambar 12.15 itu sudah kelihatan ya. Yang ini adalah garis singgung. Kenapa? Karena garis tersebut memotong lingkaran di satu titik saja. Sedangkan yang ini dinamakan garis potong, secant line. Karena dia memotong lingkaran di 2 titik, yaitu titik ini dan titik ini. Kalau ini adalah garis yang tidak memotong titik pada lingkaran. Nah, akhirnya di sini kita punya definisi dari garis singgung dan garis potong ya. Kalau garis singgung tadi adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik. Kalau garis potong itu memotong lingkaran di 2 titik yang berbeda. Titik yang merupakan perpotongan antara garis singgung dan lingkaran itu kita sebut titiknya itu sebagai titik singgung. Garis potong ini sendiri kalau kita lihat dia memuat segmen garis temberengnya. Ini kan garisnya, sedangkan temberengnya itu kan hanya dari sini sampai sini saja. Makanya di situ dikatakan bahwa garis potong itu memuat tembereng. Di teorema 12.6 dikatakan bahwa jari-jari yang digambar ke titik singgung itu pasti tegak lurus dengan garis singgungnya. Jadi, kalau saya punya titik singgung di sini, kemudian saya menggambar jari-jari ke titik singgung tersebut di sini, jari-jari ini akan tegak lurus dengan
garis singgung yang ada di sini. Dimanapun itu, jari-jari yang digambar ke titik singgung akan tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, kalau teorema 12.7 ini merupakan konvers dari teorema 12.6. Di situ dikatakan bahwa jika suatu jari-jari tegak lurus dengan suatu garis pada titik di mana garis tersebut memotong lingkaran, maka garis itu disebut dengan garis singgung. Di contoh 12.11, panjang dari segmen garis singgung yang digambar dari titik P ke lingkaran O itu adalah 12. Ini ya. Nah, kalau jari-jari dari lingkaran adalah 5, tentukan jarak titik P ke pusat lingkaran. Nah, dari teorema 12.6 tadi dikatakan bahwa jari-jari dan titik pada garis singgung itu tegak lurus. Nih gini ya. Nah, karena ini tegak lurus berarti AOP ini merupakan segitiga siku-siku, di mana OP itu merupakan sisi miringnya. Nah, untuk mencari sisi miring dengan menggunakan Pitagoras, kita dapat X-nya ini sama dengan 13. Nah, setelah itu di sini ada istilah inscribe sama circumscribe poligon ya, yang artinya kalian lihat gambar 12.17 itu ada lingkaran di dalamnya poligon. Oleh karena itu, gambar 12.17 itu disebut lingkaran dalam poligon. Sedangkan yang gambar 12.18 lingkarannya itu ada di luar, poligonnya di dalamnya lingkaran. Sehingga ini disebut lingkaran luar poligon. Contoh 12.12 di situ ada segi 4. Ya, segi empatnya itu ada di dalam lingkaran atau ini namanya lingkaran di luar poligon ya. Nah, segi 4 itu membagi busur lingkaran dengan rasio 1, 2, 3, 4. Berapa derajat masing-masing busur tersebut? Jadi di sini ada X, ada yang 2X, ada yang 3X, ada yang 4X. Nah, besar sudut dari lingkaran itu adalah 360 derajat, sehingga 1X ditambah 2X tambah 3X tambah 4X itu sama dengan 360. 10X sama dengan 360, maka X-nya ketemu 36. Jadi yang ini 36, kemudian yang 2X ini jadinya 72, yang 3X 108, yang ini 144.